selamat datang di podcast Cerita Santri. Di sini kita bakal ngobrol ringan tentang keseharian di pesantren. Dari ngaji, cerita seru sampai pengalaman yang penuh makna. Saya Kirania Salsabila sebagai host dan teman saya Putri Yasmin Azahwa sebagai narasumber. Yuk, langsung saja kita mulai ngobrolnya. Yasmin, bisa kenalan dikit. Nama, asal, udah berapa lama di pondok? Namaku Putri Yasmin Azahwa. Aku berasal dari Krian, Sidoarjo. Aku sudah lama di pondok selama kurang lebih 2 tahunan. Kok bisa sih kepikiran mondok? Apakah dipaksa ortu atau keinginan sendiri? Bisa dibilang dipaksa, bisa dibilang enggak sih. Awalnya tuh kakakku itu tanya ke saudaraku, mau kemana lulusnya? Saudaraku bilang mau mondok. Terus kakakku tanya kepadaku, kamu mau kemana? Aku bilang aku mau sekolah di sini aja gitu. Kenapa? Kakakku bilang kenapa nggak mondok juga? Aku sebenarnya mau aja sih mondok, tapi ada sesuatu yang membuatku takut, yaitu aku kan termasuk orang yang nggak bisa hafalan, maksudnya kayak hafalanku termasuk lemah lah. Terus aku bilang ke kakakku, aku oke aja mondok, tapi aku nggak mau. Aku takutnya itu nggak kuat dengan hafalannya dan bahasa Arabnya. Terus kakakku bilang nggak apa-apa, di sana kan niatnya belajar, dicoba aja, pasti bisa kok. Tuh pelan-pelan. Aku terus yaudah deh, oke, kita coba aja. Terus aku sama ada tujuan tersendiri. Aku di sana kan kita bisa kayak mencari barokah dari kiai kan. Jadi aku ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari barokah dari kiai atau bunyainya. Terus aku tuh kayak ada tujuan tersendiri juga lagi, ada tujuan sendiri lagi, kayak pengen membahagiakan ibuku yang ada di atas. Terus kakakku juga bilang kalau lebih baik pen mondok aja, soalnya di sini Mas gak bisa jaga pen juga perempuan. Mas kan juga udah punya istri, lebih baik pen di pondok kan masih ada penjagaannya. Pertama kali masuk pondok, apakah kamu pernah shock? Kira-kira apa itu yang bikin shock? Awalnya aku pikir pondoknya itu besar, sebesar kayak Lirboyo atau Tebuireng gitu. Oh ternyata pondokannya itu nggak terlalu besar, tapi muat untuk banyak santri dan itu termasuk nyaman bagiku. Rutinitas kamu sehari-hari itu kayak gimana sih? Dari mulai bangun subuh sampai tengah malam itu? Sebelum subuhan kan kayak jam 3-an itu dibangunin untuk tahajud. Habis tahajud nunggulah sampai subuh. Habis subuh kita ngaji kayak terus Quran gitu. Habis terus Quran, kalau hari-hari biasa itu sekolah. Pulang sekolah itu kita biasanya itu habis pulang sekolah bersih-bersih dulu sampai sampai nunggu asar. Terus habis asar kita ngaji kitab. Habis ngaji kitab itu kita nunggu untuk kita boleh makan atau apa, balik ke kamar sampai maghrib. Terus habis maghrib itu kita ngaji kitab lagi sampai nunggu isya. Terus habis isya kita itu kayak dunia itu kayak sekolah juga, jadi kayak sekolah kitab-kitab gitu. Itu habis isya sampai jam 9. Terus jam 9 tuh kita boleh langsung istirahat atau bisa kita buat untuk belajar pelajaran yang di sekolah.
kitab atau pelajaran apa sih yang paling bikin pusing, yang sampai bikin kamu mikir ini maksudnya apa? Ada sih satu kitab, nggak satu sih, dua lah, dua kitab itu ya pasti santri-santri pasti pernah mengalami. Itu kitab yang aku maksud tuh kitab Nahwu Shoroh. Itu kayak aku dijelasin, aku sedikit paham, terus biasanya udah hilang. Gitu kayak aku ini apa, aku nggak paham yang ini tuh, tadi kayak sulit banget untuk aku pelajari. Tapi aku selalu berusaha untuk melaksanakan. Kira-kira pernah ketiduran gak sih pas ngaji? Kalau pernah, ceritain dong sedikit. Aku pernah ketiduran saat dunia. Aku itu kayak capek banget lah di sekolah, kayak gini kegiatannya padat gitu. Terus saat waktu dunia itu kan lagi memaknai, lagi menulis penjelasannya guru, terus tiba-tiba aku tuh kayak ngantuk banget, ketiduran gitu. Terus tiba-tiba kayak dibangunin gurunya, "Duk, bangun, kok tidur?" gitu. Ada kejadian gak sih yang bikin kamu kangen pondok banget? Ada sih yang buat aku kangen mondok itu kayak memaknai kitabnya itu, kayak ngaji kitabnya itu kayak sangat-sangat aku kangenin di pondok. Kayak atau guyonannya kiainya, guyonannya bunyainya gitu. Makanan pondok favorit apa sih yang paling favorit, meski sederhana tapi nagih? Aku sih itu apa ya, ini sih makanan rumahan, tapi kalau bagiku sih enak-enak, kayak ini sangat nagih gitu. Biasanya tuh jangan bening sama itu dadar jagung itu udah membuat enak buat menagih, kayak nagih gitu. Pernah ngalamin kejadian lucu banget gak sampai satu kamar ngakak? Aku pernah saat mau berangkat ke masjid, itu kan waktu hujannya kan hujan deras banget, jadi kayak di lorong-lorong tempat masjid itu agak banjir dikit. Jadi anak putra itu kayak santri putra itu membersihkan lah. Nah, aku mau ke kamar mandi masjid. Lah, habis kamar mandi aku itu balik ke Serambi Putri. Nah, aku di situ terpleset dan aku nggak bisa berdiri. Di situ langsung diketawain sama anak putra. Di situ sangat malu banget. Terus aku cerita di kamar dan itu semua teman-temanku ketawa. Kitab apa sih yang paling gampang keluar alias lupa? Kalau menurutku sih kitab fikih. Kitab fikih itu membuatku, aku saat di pembelajarannya itu aku paham, ingat. Tapi saat mempraktekkan, aku kadang lupa. Saat disuruh menjelaskan lagi, aku kadang bisa, kadang lupa. Aku paham tapi kayak sulit menjelaskan ke temanku. Nanti kalau udah lulus pengen jadi ustazah atau pengusaha atau pula jadi pemersatu keluarga? Aku dalam mau lulus sih maunya jadi pengusaha aja dulu. Jadi aku mau meneruskan ke jurusan di sekolah dulu. Kalau kan dari pondok kan ada pembelajaran setiap hari. Jadi kalau mau pekerjaan, mau lulus besok, mau jadi pengusaha aja. Pesan buat calon santri yang masih galau mau mondok itu apa? Coba kasih pesan-pesannya dikit. Jangan takut untuk mondok. Mondok itu seru banget, beneran. Kita bisa mendapatkan banyak sahabat, mendapatkan banyak ilmu,
mendapatkan banyak pengalaman. Kalian jangan takut untuk takziran atau hukuman. Itu adalah sebuah pengalaman yang kayak kita bisa menceritakan kepada keluarga gitu. Inilah aku pernah lakukan ini, ternyata gini gitu. Kayak terus di pondok itu kamu jangan berpikiran aneh-aneh. Pondok itu pokoknya seru banget pokoknya. Jangan takut untuk pondok, oke? Terus dan di sana tuh kamu bisa mendapatkan barokah dari kiai. Jadi jangan takut untuk pondok. Tuh guys, dengerin apa kata Yasmin. Udah ya, cukup sampai di sini aja podcast dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Creatures of my dreams.